inilah Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ingin badannya sehat, itu diawali dengan pikiran, perasaan dan hati ya yang sehat pula. Nah, hati di sini kan bagian dari roh. Rohnya yang sehat itu dari mana gitu? Ya dari ilmu dan amalan Bapak Ibu, dari riyadhah. Saya sampaikan, Pak, Bapak bisa riyadhah sendirian silahkan. Untuk Bapak bisa tenang, saya bilang gitu. Silakan, Bapak bisa sendirian. Dan yang kedua, bisa berjamaah. Tapi kabar tidak baiknya, kalau sendirian itu tidak mudah. Karena dunia kuantum penuh dengan pertanyaan. Kalau tidak ada mentor, tidak ada yang bisa menjawab, riset kembali, akhirnya tidak ajaib-ajaib. Gitu Bapak Ibu, ini rahasianya gitu. Jadi kenapa Bapak Ibu silakan bisa belajar di YouTube, bisa belajar ada di Telegram, bisa silakan. Tetapi ada yang datang dari Pemalang, ya suami istri ke saya, Bunda saya udah hafal Telegramnya Pak Nas, saya sudah hafal YouTube-nya Pak Nas, sudah tak pelajari semuanya. Tetapi kenapa saya belum ajaib Bunda? Kayak gitu pertanyaannya ke saya, kenapa saya belum ajaib? Karena ada pertanyaan yang belum terbongkar jawabannya. Gitu saya sampaikan. Iya memang betul beliaunya itu masih maaf ya belum ada pekerjaan. Anaknya luar biasa tidak bisa dikendalikan gitu. Kemudian sama pasangan hidupnya juga tidak akur. Kenapa saya tidak ajaib? Padahal saya sudah hafal semua isi Telegram Pak Nas gitu. Karena tidak bisa praktek gitu Bapak Ibu semua ya. Nah untuk bisa praktek adalah pertanyaan yang bisa dijawab. Pelan-pelan tuh nanti akan terbuka. Ada lapisan-lapisan kulit bawangnya gitu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kembali ada di sini ya Bapak Ibu, itu adalah hanya contoh-contoh saja untuk saya kuatkan Bapak Ibu di riyadhah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah membutuhkan ada makanan fisik untuk tubuh fisik Bapak Ibu, tetapi juga membutuhkan ada bimbingan, ada ilmu, ada amalan ya. Bahkan nanti disiram dengan sedekah, itu adalah masuk ke makanannya ruh Bapak Ibu. Nanti mengalami ada ketenangan. Nah, ketenangan di sanalah pintunya dari aneka keajaiban. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pada saat tadi ya ada pertentangan batin gitu ya dari pikiran sadar dan tidak sadar ya akhirnya tumbuh was-was. Maka Bapak Ibu cobalah untuk jujur. Nyamankan hati, tenangkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin menangis, lepaskan, menangislah. Maka Bapak Ibu pada saat ini nanti membaca Al-Waqiah ada yang mau nangis, nangis saja. Malah jangan ditahan-tahan, nangis saja. Itu bentuk detoksifikasi Bapak Ibu. Menangis saja di sana Bapak Ibu. Nanti menangis saja di sini. Bila nanti pada waktu bacaannya seperti menyentuh gitu ya. Apabila ada persoalan gitu ya, itu kan seperti membuka perisai-perisai. Akui Bapak Ibu ada dosa di sana. Karena ada amanah yang berlapis terjadi, itu adalah ulah kita sendiri. Akui itu di hadapan Allah. Ini berkenaan dengan utang ya, dengan ada amanah. Mungkin ada menangisnya karena persoalan lain, ya akui juga. Ada ketidaktepatan, ada kontribusi yang tidak baik di sana. Kita sendiri yang membuat ulah gitu. Jadi energinya terbaca oleh orang lain, akhirnya menjadikan persoalan. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun, buka perisai istighfar sebanyak-banyaknya, lalu pasrah pada Allah. Yakinkan hati bahwa pada saat kita mau beristighfar dan pasrah kepada Allah, maka Allah nanti akan bantu kita. Yakin itu Bapak Ibu, yakini Allah akan bantu kita. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bisa dicatat kembali. Lalu Bapak Ibu masuklah ke gua keajaiban. Malam ini Bapak Ibu gua keajaibannya berjamaah. Ya cukup lama. Yaitu 7 hari sekali, 1 pekan sekali. Nah nanti di setiap harinya Bapak Ibu pun untuk dekati Allah, untuk berhalwat kepada Allah, jangan hitung-hitungan sama Allah. Bunda wiridanya kok 5.000 kali, Bunda aku udah 1.500, ini sampai kapan Bunda? Lanjut Bunda, aku kayak gitu sambil ketawa, lanjut Bunda gitu. Kenapa Anda nikmati proses itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan hitung-hitungan, lakukan dengan bahagia ya. Ya saat ini Bapak Ibu kan bahagia juga nih ya, karena apa, anak banyak teman-temannya ya, ada mentornya gitu ya, ada yang membersamai gitu ya, vibrasinya kan terbaca nih, wah bagaimana wajahnya Bunda Pita, wajahnya Bunda Susan, wajahnya Bunda Dina, itu kan terbaca kan, wah bahagia, akhirnya tertebar nih ke Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau sendiri lah itu tadi gitu ya, yang melihatnya kan wajah sendiri, merasakannya wajah sendiri, badan sendiri, akhirnya memang ya tidak mudah, perjuangan luar biasa, tetapi lakukanlah Bapak Ibu ya, lakukan amalan Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan. Kemudian Bapak Ibu terus menerus ya lakukan zikir, ya lakukan sholawat. Sholawatnya apa nih Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu saya rekomendasikan sholawat Hakul Mubin, sholawat magnet rezeki, karena fadilahnya luar biasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendamaikan diri di rumah ya bisa dengan zikir. Ada yang amalannya nih one day one juice gitu ya, ada ya. Kemudian kan membuat grup ya Khotmil Quran gitu kan. Itu ikuti Bapak Ibu, ikuti, karena ada program bawah sadar kita dengan file-file Al-Quran, itu luar biasa bagus. Kemudian untuk
untuk mendisiplinkan diri, saya sarankan itu tadi ya, sholawat. Karena banyak ya, dari guru-guru kita ya menyampaikan, ada juga orang-orang yang soleh di sekitaran kita mengatakan gini, kalau kamu ingin apa-apa silahkan sholawatin aja, kayak gitu. Sholawatin aja. Nah, dawamkan sholawat Bapak Ibu sebagaikan 24 jam. Makanya ada yang bawa mesin zikir. Saya udah berapa nih ya, gitu. Nanti terus getarkan lagi, gitu kan. Terus menerus 10.000, Masya Allah ya. Terus menerus ya. Jadi Bapak Ibu terus sholawat, gitu ya. Diulang lagi, ya dilakukan lagi dalam sendiri ya. Dalam sendirian maupun ada banyak orang, dari hati itu ditebarkan. Ya ada sholawat. Sholawat hakul mubin la ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin la ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, terus seperti itu. Lalu pada hitungan tertentu Muhammadur Rasulullah Shadiqul Waqtil Amin, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Lakukan sampai akhirnya menjadi kebiasaan dan habit. Saya kalau enggak sholawatan lidah saya kok kayak keluh ya gitu. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berasanya itu kayak saya kok ada yang kurang ya. Oh, saya kurang getarkan sholawat nih, kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu berasanya ya kayak teng gitu kan, nyaman gitu ya. Nah, bacaan Bapak Ibu yang dilakukan terus-menerus mungkin sudah mulai mendekati ke hari 21 nih ya, hari menuju ke 21 bisa jadi ya. Nanti pikiran Bapak Ibu itu seperti terboster ya, seperti terkecoh gitu ya, seperti terkecoh sampai akhirnya hati Bapak Ibu itu mengatakan seperti ini, saya tidak punya hutang, kayak gitu Bapak Ibu. Saya kaya raya gitu. Nah, yang kaya raya itu siapa Bapak Ibu? Yang kaya raya adalah dari perasaannya Bapak Ibu, bawah sadarnya Bapak Ibu, karena sudah dipenuhin dari sholawat. Yang ada keberlimpahan, saya berkelimpahan, gitu kan. Inilah fadilah dari sholawat. Karomah dari sholawat luar biasa, sudah masuk menghunjam, terprogram di bawah sadar, sampai perasaan atau hati Bapak Ibu terasa ringan. Hutang saya sudah lunas dan pasti dilunaskan oleh Allah. Digabung dengan ada kemarin ya, ada 2 flyer saya ya yang mengenai ada tarik uang ya, dan juga ada cara lunas hutang dengan segera. Itu dirutinkan Bapak Ibu, masukkan benar-benar. Saya sudah ada uangnya sudah ada, bayangkan sudah di tangan gitu Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu tuh benar-benar tenang, nyaman gitu Bapak Ibu. Nanti saat ada debt collector datang, ada tagihan datang, Bapak Ibu tinggal download aja rasa senangnya itu. Kemudian hadapi, sampaikan gitu ya. Ada uang ya sampaikan, ya ada uang ya kemudian dibayarkan. Bapak Ibu sampaikan, hutang saya sudah lunas dan pasti dilunaskan oleh Allah. Akhirnya hati Bapak Ibu menjadi yakin, tekanan mental menjadi merilis ya. Tekanan mental yang ada di hati Bapak Ibu akhirnya merilis. Ini urutan-urutannya, energinya Bapak Ibu, urutan-urutannya. Nanti Allah yang akan urus Bapak Ibu. Yang penting selanjutnya tubuh Bapak Ibu jangan diam saja di rumah. Harus bergerak Bapak Ibu, jangan hanya diam saja di rumah. Jadi Bapak Ibu ya, untuk bergerak jangan cuma hanya stay satu tempat.